I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Sus, tolong ya, tolong anak saya. Saya periksa terlebih dahulu ya, Bu. Bu, bayi ibu tidak apa-apa, mungkin hanya tersedak sedikit saja, Bu. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati ya, Bu. Benar ini tidak apa-apa. Soalnya tadi kemasukan totok botol, Sus. Iya, Bu. Alhamdulillah, bayinya tidak apa-apa. Rumah ibu di Dusun Semilir ya, dekat puskesmas ini. Iya sus, benar rumah saya di dekat puskesmas ini. Baik, Bu. Kalau begitu, besok saya akan berkunjung ke rumah ibu untuk menyampaikan tentang tumbuh kembang dan simulasi apa yang baik untuk bayi ibu. Apakah diperbolehkan, Bu? Wah, senang sekali sus, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini rumah Nyonya E? Waalaikumsalam. Benar sus, mari silakan masuk. Wah, ada apa ini rame-rame? Ini Ibu, kami dari puskesmas ingin berbagi sedikit ilmu. Boleh gabung kan Ibu perawat? Silahkan Ibu-ibu. Baik Ibu, bisa kita mulai ya Bu. Dan sebelumnya saya akan membagikan leaflet yang berisi tentang simulasi, perkembangan, pertumbuhan, dan juga bagaimana cara-cara agar motorik bayi bisa berkembang. Ini Bu leafletnya. Baik Ibu-ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Niken dan rekan saya perawat Karisma. Di sini kami ingin berbagi pengetahuan tentang tumbuh kembang dan juga stimulasi apa yang cocok untuk anak usia 0 sampai dengan 6 bulan ya Ibu. Kira-kira begitu, apakah diperbolehkan Ibu? Nah, Ibu-ibu, usia bayi dimulai dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Nah, pada tahap ini merupakan tahap awal pengembangan rasa percaya bayi terhadap orang tua. Bila rasa percaya tidak terpenuhi, maka lama-kelamaan atau menginjak usia dewasa, bayi akan mudah curiga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti contohnya, ketika ibu sedang masak di dapur, dan ternyata bayi ibu sedang menangis. Ibu sengaja membiarkan bayi tersebut menangis karena ingin menyelesaikan kegiatan ibu di dapur. Nah, ini merupakan contoh yang salah. Karena apa? Karena hal tersebut akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan bayi terhadap orang tua. Oh, gitu ternyata. Jadi selama ini saya salah. Nah, Ibu-ibu, bagaimana sih caranya agar bayi berkembang? Agar bayi berkembang, kita perlu memberikan stimulus yang tepat pada usia perkembangan bayi tersebut. Dan juga memenuhi kebutuhan dasar bayi seperti menggendongnya ketika menangis, memberikan makan, dan juga mengatur pola istirahat dan latihan-latihan yang membantu proses tumbuh kembang bayi tersebut. Sus, bayi aku aja tak kasih mainan apa aja udah diem sus. Benar sekali, bayi itu adalah anak yang mudah sekali. Tetapi alangkah baiknya kita harus memberikan stimulus yang tepat pada usia pertumbuhan bayi agar kemampuan berkembangnya semakin bertambah. Ibu, seperti yang ada di leaflet, contoh mainan yang dapat menstimulus perkembangan bayi, salah satunya ada permainan gantung. Permainan gantung itu berfungsi sebagai pemusat perhatian dan juga pengenalan terhadap bentuk-bentuk. Bayi ini sendiri cenderung memasukkan apa yang dia pegang ke dalam mulutnya. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai dalam memilih makanan yang aman untuk dimainkan oleh bayi. Wah, begitu ya sus, saya itu baru tahu. Soalnya kemarin bapaknya kalau beliin mainan itu asal anaknya diem. Apalagi kemarin itu saya ada urusan, terus saya titipkan ke saudara saya. Nah kok tiba-tiba muntah karena kesedak, saya juga khawatir. Nah, itu ibu-ibu salah satu pentingnya memilih mainan untuk bayi. Ibu-ibu, ada juga gerakan motorik yang dapat membantu stimulasi tumbuh kembang bayi. Saya contohkan ya Bu. Nah, ibu-ibu, yang pertama ada baby sit up.
Caranya, miringkan terlebih dahulu adik bayinya, kemudian letakkan tangan di area kepala dan juga leher, seperti ini. Kemudian angkat bayi seperti sedang sit up. Ulangi beberapa kali hingga dirasa bayi sudah cukup. Nah, kira-kira begini ya Ibu. Yang kedua ada cycling, yaitu kedua tangan kita letakkan pada ujung telapak kaki bayi. Kemudian gerakan seperti gerakan mengayun sepeda. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Begitu ya Ibu. Nah, yang ketiga ada hands together and hands to move. Caranya kita memegang kedua tangan bayi dan arahkan ke depan. Kemudian yang kedua arahkan ke mulut seperti ini. Arahkan ke depan, kemudian arahkan ke mulut, arahkan ke depan dan juga arahkan ke mulut. Hands together and hands to mouth itu berfungsi sebagai stimulasi agar bayi di usia tumbuh kembang selanjutnya mampu menerapkan finger food. Dan yang terakhir ada tummy time atau gerakan seperti tengkurap dengan handuk sebagai penyangganya, yaitu letakkan handuk pada bagian kepala seperti ini. Handuk dilipat sesuai ketinggian. Kemudian posisikan bayi tengkurap. Latihan ini berfungsi sebagai penguat otot perut. Kemudian secara spontan bayi akan mengangkat kepalanya dan juga pastikan tangan bayi tidak tertekuk. Kira-kira begitu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Ibu-Ibu, pastikan ketika kita melakukan stimulasi dengan bayi, kita harus sering-sering mengajak bayi bicara dan juga melakukan kontak mata. Sus, kalau tentang susu ASI itu gimana ya Sus? Saya kok kurang paham. Iya, tolong ajarkan Sus. Jadi, ASI baiknya diberikan sampai pada usia 2 tahun. Ibu-ibu masih banyak yang belum paham ya. Baik, kalau begitu saya akan mempersilahkan rekan saya, perawat Vira, untuk menjelaskan mengenai ASI, pemberian ASI. Sangat boleh Sus. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu atas waktunya. Jadi benar yang disampaikan perawat Niken, bahwa ASI baiknya diberikan pada bayi sampai berusia 2 tahun ibu-ibu. Ini saya berikan laflet menyusui supaya bisa dibaca-baca. Mungkin tadi benar ada ibu yang sudah memberikan susu formula atau makanan pendamping ASI. Namun itu pun lebih baik diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Itu yang dinamakan dengan ASI eksklusif. Nah, setelahnya boleh diberikan dengan penambahan MPASI atau makanan pendamping ASI. Adapun manfaat memberikan ASI bagi bayi, supaya mencegah bayi terinfeksi. Jadi, ASI itu sendiri juga berperan sebagai vaksin ibu-ibu, vaksin alami yang dapat mengaktifkan imun dalam tubuh bayi. Kemudian, manfaat untuk ibu adalah mengurangi rasa stres dan juga dapat menurunkan berat badan loh ibu-ibu. Oh, jadi gitu ya Bu. Banyak sekali ya manfaatnya, apalagi bisa menurunkan berat badanku ini. Ibu-ibu, cara menyusui bayi yang baik dan benar juga ada loh, supaya pemberian ASI maksimal dan bayi kenyang. Iya, tolong ajarkan Sus. Baik, yang pertama pastikan tangan kita bersih ya ibu-ibu. Cuci tangan, kemudian keluarkan ASI sedikit dan oleskan di puting dan lingkaran hitam pada payudara. Setelah itu, bayi letakkan menghadap ke ibu dengan posisi kepala dan tubuh menempel pada perut ibu. Kemudian segera dekatkan bayi ke payudara agar bibir bayi mampu mencari puting ibu. Nah, setelah selesai menyusui, mulut bayi dibersihkan. Nah, Bu, kira-kira begitu. Apakah ada pertanyaan lain atau masih ada yang mengganjal?
Sus, kok bayi saya gumoh ya sus kalau habis minum ASI? Itu kenapa ya sus? Oh iya Ibu, itu seringkali terjadi karena ASI naik Bu. Jadi baiknya setelah minum ASI adik bayi digendong, kemudian ditepuk-tepuk pundaknya beberapa menit sampai dirasa cukup agar tidak gumoh. Baik sus, saya jauh lebih paham sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, adakah yang ingin ditanyakan lagi Bu Ibu? Baik, karena dirasa sudah cukup paham, kami izin untuk kembali ke puskesmas. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan datang ke puskesmas. Jangan ragu untuk bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Terima kasih, kami mohon izin Ibu. Just take my hand and fly up to